Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinda Wulandari dengan nomor JP 036 dari Universitas Mojoyo Madura, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak akses atau security metric. Security metric merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pengguna program untuk membuat, mengubah, menghapus, maupun melihat data file pada suatu sistem. Security metrics adalah fitur untuk melihat rules-nya sebuah akun atau user. Fungsi dari security metrics yaitu untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, serta standar guna merancang serta mengimplementasikan aplikasi, sistem informasi, dan sistem yang aman. Manfaat dari security metrics atau akses yaitu yang pertama, mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Yang kedua, mengatur akses model sampai tingkat CRUD, create, read, update, and delete. Kemudian yang ketiga, mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Misalnya, user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, D, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur security metric yang terbagi menjadi dua, yaitu access right dan record rules. Untuk yang access right itu memuat informasi lebih lanjut mengenai akses model. Dari access right itu termasuk 4 izin, yaitu read, write, create, and delete. Yang kedua ada fitur record rules yang memuat record rules kontrol mengakses ke rekaman dalam model tabel database. Selanjutnya skenario-nya yaitu Aprilia merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT AWD, di mana Aprilia ini memiliki jabatan sebagai manajer manufacturing, yang mana tugasnya Aprilia ini merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol proses manufaktur yang meliputi memastikan barang maupun jasa yang diproduksi secara efisien, mengidentifikasi jumlah produksi sesuai dengan anggaran yang tepat, serta berkualitas sesuai dengan standar perusahaan. Manajemen manufaktur juga membagi tugas untuk staf di bawahnya guna melakukan pelaporan pada proses produksi. Kemudian pada model manufaktur UDO itu merupakan alat yang dapat membantu bisnis pengolahan proses manufaktur, di mana proses manufaktur ini memiliki kemampuan guna melacak produksi, mengelola inventaris, mengontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk menganalisis biaya dan mengembangkan produk. Modul manufaktur di ERP UDO ini bisa membantu bisnis dalam merampingkan operasi bisnis serta meningkatkan laba. Modul ini memberikan solusi lengkap untuk mengelola proses bisnis mulai dari perencanaan serta desain produk hingga pelaksanaan manufaktur dan kontrol kualitas. Set menu pada modul manufacturing itu terdapat nomor, modul, produk, user, dan administrator. Untuk yang nomor pertama itu menambahkan dan melihat daftar produk, di mana user itu dapat melakukan dan administrator itu dapat melakukannya. Kemudian yang kedua membuka spesifikasi pada produk. Pada daftar produk itu di mana user dapat melakukan kegiatan ini dan administrator pun dapat melakukannya. Untuk yang ketiga itu menghapus produk dari daftar produk, di mana hanya administrator yang dapat melakukannya. Kemudian yang keempat melihat histori keseluruhan dari data produk, user itu dapat melakukan dan administrator juga dapat melakukannya. Kemudian pada membuat bill of materials, di mana user dapat melakukan dan administrator dapat melakukan untuk menghapus data dari daftar
daftar bill of material itu hanya administrator yang dapat melakukannya. Kemudian menambahkan dan melihat loads atau serial number itu user dapat melakukan dan administrator pun dapat melakukan. Untuk menghapus data dari daftar loads atau serial number itu hanya administrator yang dapat melakukannya. Kemudian untuk security matrix itu rules usernya pada manajer produksi. Untuk modul manufaktur atau produksi itu keterangannya GRUD, kemudian di mana J itu create, R itu read, dan U itu update, dan D itu delete. Pada manajer produksi untuk modul inventory hanya dapat read, kemudian pada modul purchase juga read, dan sales juga read. Untuk rules user pada supervisor produksi itu untuk modul manufaktur atau produksinya hanya bisa create, read, and update, dimana inventory-nya hanya bisa untuk read. Kemudian untuk rules user staf produksi itu untuk modul manufaktur atau produksinya bisa create dan read. Kemudian ada staf purchase, dimana manufaktur atau produksinya untuk R itu read, dan kemudian inventory-nya juga read, dan purchase-nya itu create and read. Kemudian untuk admin itu bisa melakukan pada modul manufaktur atau produksi, inventory, purchase, dan sales itu bisa melakukan create, read, update, and delete. Langsung saja kita ke aplikasi Odoo-nya. Berhasil masuki aplikasi Odoo-nya, kita ke home menu, kemudian klik setting. Selanjutnya kita akan mengaktifkan developer mode, di mana kita mencari sampai terdapat developer tools, dan aktif developer mode-nya kita klik. Apabila telah muncul simbol kumang ini, maka activate developer mode-nya telah aktif. Selanjutnya kita kembali ke setting. Kemudian kita ke user and companies, kita mengklik yang user. Nah, pada tampilan user ini kita bisa menambahkan user baru dengan mengklik new. Tapi saya akan dengan cara yang lebih simpel, yaitu dengan mengklik favorit, kemudian keep import record. Sebenarnya saya sudah membuat nama, login, serta passwordnya. Sebagai manajer, kemudian staf produksi, staf purchasing, dan lainnya. Kemudian kita unduh, kita download dalam bentuk file Excel-nya. Selanjutnya kita kembali ke Odoo-nya, ke file. Kemudian kita aplikasi yang file yang barusan telah saya unduh.
sesuai ya, nama, kemudian loginnya kita login dan password kemudian kita melakukan tes untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum. Apabila terdapat everything seems valid, berarti datanya sudah benar, kemudian kita import. Nah, dapat dilihat ini user datanya sudah berhasil saya inputkan dan sangat singkat juga waktunya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau pengaturan akses pada manager ini dengan nama Aprilia itu yang telah saya buat. Lalu pada tampilan user Aprilia, kemudian kita pada access right ini kita saatnya itu atur, kita bisa membuat dan mengatur perusahaan mana apabila ada kasus kerusakan. Kemudian untuk type user ini menggunakan dapat internal user, portal, dan mobil kita pilih yang internal user. Kemudian pada monitoring kita memilih yang administrator dan user pada inventory. Kemudian kita mencek data sesuai dengan yang diperlukan. Kita mencek dan unchecklist yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, apabila kita telah mengatur dan checklist pada user Aprilia ini, kita bisa langsung klik save. Ini kan masih never connect. Nah, untuk kita bisa confirm itu, caranya kita harus login pada satu-satu akunnya untuk bisa statusnya confirm. Saya coba salah satu aja. Dari sini kita bisa logout. Setelah saya tadi udah login dan masuk ke akun user Aprilia, kemudian saya logout kembali dan login ke MyCloudAdmin. Kemudian sekarang saya ke home menu, ke setting. Nah, kemudian kita ke user and companies. Nah, dapat dilihat bahwa akun Aprilia ini statusnya sudah confirm. Untuk cara lainnya juga sama, kita harus logout satu-satu pada akunnya. Mungkin itu saja cara mengatur hak akses yang disesuaikan dengan perannya pada masing-masing user. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.